Assalamualaikum, balik lagi di FS Santai ini guys. Nah, masih ngomongin tentang perkuriran nih. Nah, di event Ramadan ini kan banyak banget nih kurir-kurir itu lagi naik daun. Banyak event-event kan. Apalagi nanti pas turun THR tuh pesanan tuh bisa melonjak jauh banget. Entah ini ngomongin kurir online atau kurir ekspedisi, ya kurang lebih hampir sama aja sih. Cuman ada plus minusnya tersendiri lah gitu di antara keduanya, tapi ya sama-sama aja kurang lebihnya gitu ya. Nah, kita sebenarnya pengennya ngomongin apa sih tantangannya kalau di bulan Ramadan gitu kan. Jadi kurir tuh beratnya kayak gimana sih gitu kan. Nah, cuman karena gue sekarang di kurir online kan, di Borzo, main Lalamu, Rara baru daftar doang kemarin. Udah banyak lah, yang penting yang intinya Borzo sama Lala tetap itu agak beda gitu dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kan gue ngisi event yang Ramadan yang di Kurir Ekspedisi kan gitu. Nah, apa sih sebenarnya tantangannya? Sebenarnya tantangannya tuh hampir sama aja guys, antara bulan kalau di kurir online ya yang gue rasain di bulan Ramadan dan di luar Ramadan gitu. Karena eh, bedanya si kurir online itu kan di waktu nih. Kalau waktunya kan kita fleksibel banget kan, fleksibel banget gitu. Jadi nggak ada batasan jam kerjanya kayak gitu. Nah, terus kalau di kurir ekspedisi itu kan ada target nih. Nah, tahun kemarin tuh gue sering banget pulang malam karena kan ngejar target pengiriman yang di sore harinya gitu. Nah, kalau di kurir online ini kita ya udah kita targetin diri sendiri. Misalkan hari ini pengen dapat 100 misalkan. Ya udah targetin. Tadi tergantung kalian mau sampai sore, mau sampai siang, mau sampai maghrib juga tergantung kalian gitu. Jadi ya ada plus minusnya sendiri lah gitu. Nah, nih kita akan langsung bicara ke kurir online gitu ya. Jadi kan kalau kurir online ini susahnya, bukan susahnya ya, tantangannya tuh lebih di kita kan mainnya nggak main mapping kan, nggak rute gitu, nggak ngerute di satu wilayah aja gitu pengirimannya, nggak berpatok ke satu titik kecamatan aja gitu pengirimannya. Kita kan nggak terbatas nih wilayahnya ya. Jadi semakin jauh kita ngirim, semakin gede juga pendapatan kita, harusnya gitu kan. Nah, karena ini bulan Ramadan, otomatis kita akan kerja lebih banyak di jalan-jalan raya, jalan gede lah ibaratnya gitu. Entah itu mau lintas kecamatan, lintas kabupaten, lintas kota, bisa juga kan gitu. Makanya kalau dari segi jarak, kurir online ini lebih berat tentunya gitu untuk pengiriman, baik itu pengiriman cuma satu titik atau beberapa titik. Cuman kan kita jarak yang kita hitung kan jarak kan, bukan per paket kayak gitu. Jadi otomatis lebih menguras tenaga gitu kan. Walaupun bawaannya mungkin lebih gede yang ekspedisi, karena ekspedisi kan kalian lihat lebih satu karung, dua karung, tiga karung gitu kan. Kalau di kurir online ini kan ada SOP-nya sendiri. Jadi kalau yang misalkan mau melebihi 20 kilogram itu tergantung kalian mau ngambil atau enggak, ya silahkan gitu. Kalau misalkan nggak diambil juga ya nggak apa-apa, bilang aja ini udah melebihi kapasitas yang harusnya dikirim bu gitu, maksimalnya kan 20 kilogram. Cuman kalau kalian emang kuat ngejalaninya, apalagi di bulan Ramadan, kalau kalian kuat ngejalanin itu asal nggak terlalu keterlaluan, itu nggak masalah, diambil-ambil aja gitu. Cuman kalau misalkan berat banget, kalau bisa janganlah. Satu, membahayakan ke kalian sendiri, yang kedua yang ngerugiin ke teman kalian nanti besoknya. Kalau misalkan dia ngorder lagi, ternyata teman kalian jauh-jauh datang dan ternyata itu dia nggak sanggup bawa, sementara kalian sanggup bawa, karena kan beda-beda ya kapasitas orangnya tuh kayak gitu. Kasihan juga gitu. Jadi itu yang dipertimbangin kalau misalkan kelebihan beban yang melebihi SOP lah gitu. Nah, yang selanjutnya ini ya namanya juga manusia, kadang-kadang kan dikasih panas ngeluh, dikasih hujan ngeluh,
apalagi di bulan Ramadan ini kan, misal kita jalan raya nih, kita dikasih panas banget gitu, yang kerasa di kita pasti haus kan, haus banget. Terus kalau di kita dikasih hujan lebat nih, yang ada dingin badan kita, yang ada kita lapar bawaannya, ya gitu jadinya. Makanya gue kalau misalkan ngekalin nih buat hari-hari di Ramadan nih, gue nggak sampai nih, kalau sampai siang post terik, pokoknya dari zuhur tuh gue udah off dulu dah, gue off dulu, ya udah rebahan, atau mungkin abis sholat nih rebahan, atau mungkin duduk-duduk, pokoknya lu tenangin diri, ngumpulin tenaga lagi. Jadi kalau misalkan jam 1 lah, jam 1 setengah 2 kan udah mulai nggak terlalu panas tuh. Nah itu baru kalian terserah deh mau lanjut silahkan gitu kan. Mau off kalau misalkan udah tercapai target ya lumayan jam segitu gitu kan, bisa pulang, sorenya bisa ngabuburit gitu. Nah terus kalau di Ramadan ini gue untuk apa ya, biar nggak terlalu capek juga gitu kan, gue biasanya mainnya main deket sih, nggak main rute jauh gitu, nggak main rute jauh gue kalau bulan Ramadan, karena takutnya nggak kuat, gue repot. Kalau main deket kita misalkan nganter harga 20.000 nih, 20.000, ya udah nganter, istirahat dulu bentar, nyari-nyari yang adem-adem, udah itu baru narik lagi, kayak gitu sih gue biasanya. Nah yang paling apa ya, yang paling membahayakan tuh deg-degan gitu ya, bukan deg-degan, apa sih namanya, gue takut batal puasa tuh kalau di jalan raya ini, khususnya kurir yang online nih, karena kan banyak di jalan raya, yaitu pengendara yang arogan. Nah ini yang bikin gue kadang-kadang apa ya, karena kan nahan emosi ini. Nah itu kalau misalkan nahan lapar, nahan dahaga, nahan aus gitu, itu masih bisa kita akalin. Kadang-kadang kita istirahat, kita tiduran bentar juga hilang, atau kita tekuk perut kita gitu kan, itu bisa hilang gitu. Nah, cuman kalau emosi ya emang bener-bener harus dari kitanya sendiri gitu. Lo tahu sendiri kalau di jalan raya lo, entah itu angkutan umum, entah itu pengendara lain lah, pokoknya kadang-kadang ada yang rese gitu bawa motornya gitu kan, ya berhenti sembarangan, kadang belok-belok sendiri. Lu tau lah kendaraan-kendaraan umum yang di jalan raya kayak gimana kan bawaannya. Itulah apalagi bulan puasa, lo harus tahan-tahan lah apa namanya, emosi itu kita harus bisa benar-benar kendaliin. Itu sih yang menurut gua repot tuh, kadang-kadang kita kan jadi kesel sendiri, ya itulah gitu. Nah yang selanjutnya, ini jalan macet di waktu yang orderan rame, waktu-waktu prime time ya kita bilang tuh, sore biasanya. Nah ini karena gue sebenarnya nggak terlalu ngalamin ini, karena kan gue jarang banget sampai sore. Biasanya siang suka macet nih, kadang-kadang di jalan-jalan di pusat kota gitu. Nah terus cuman kemarin gue lihat nggak terlalu, sangat jauh sekali berkurangnya gitu kan. Biasanya di sini macet, di titik A nih macet. Nah waktu bulan Ramadan nggak terlalu macet, malah dihitungnya bisa dihitung lancar lah gitu, ramai lancar, padat merayap gitu. Cuman jam macetnya jadi pindah ke sore. Nah di sore ini si Lalamove ngasih bonus dari jam 2 sampai jam 6 sore. Nah itu jam-jam prime time-nya, jam-jam macet. Apalagi sehabis asar, orang-orang pada keluar nyari takjil, nyari-nyari buat buka, ngabuburit kayak gitu-gitu. Nah itu pilihan sebenarnya. Kalau kalian mau narik ya silahkan, kalau sabar-sabar dengan macetnya. Karena kan itu orderan mulai rame tuh, dimanapun pasti, nggak dimanapun sih, di beberapa pasti emang kayak gitu, jam-jam rame, orang-orang mulai ngorder makanan kayak gitu. Nah yang jam untuk ngalong nih, untuk teman-teman yang ngalong, masih ada aja sih gue lihat di grup tuh yang ngalong gitu kan. Ini hati-hati, apalagi kalau misalkan kalian habis maghrib, habis buka puasa gitu kan, menjelang isya, menjelang taraweh. Nah itu hati-hati, karena kan di taraweh ini jam-jam jalanan nggak terlalu rame kan, orang-orang banyak yang beribadah gitu kan. Nah ini hati-hati dah pokoknya. Ini gue ngerasain juga kemarin waktu di kurir ekspedisi pun kayak gitu. Walaupun pernah gue megang area, cuman karena orang-orang teraweh, kita ngirim ke rumah juga kadang-kadang
orangnya lagi terawih kayak gitu-gitu, walaupun kita infoin dulu. Jadi ya hati-hatilah, apalagi kalau ngalong mau di bulan puasa, mau nggak bulan puasa juga tetap agak ngeri gitu. Kalau ngalong harus butuh ekstra tenaga lah, ekstra keberanian juga gitu. Nah yang terakhir nih, pengalaman dari gua kemarin, harus bawa uang cash lebih pokoknya kalau bulan Ramadan. Ini pengalaman gua kemarin beberapa hari, 2 hari kemarin, 2 hari atau 3 hari kemarin ya. Jadi hampir tiap hari ban gue bocor, kena mulu, nggak tahu dah itu. Hari, misal hari kemarin hari apa ya gue lupa. Hari Rabu lah, misalkan hari Rabu. Hari Rabu ban gue bocor 1 lubang, kena. Hari Kamisnya kena 2 lubang, bocor lagi. Gue ganti banyak kan, gue ganti. Karena udah nggak bisa ditambal katanya gitu kan. Karena ban gua udah nggak tubeless lagi, udah diganti pakai ban biasa. Ban dalam gua ganti. Tadi kena lagi. Dan akhirnya gua ganti ban luar, ban dalam akhirnya gua ganti. Nah itu harus disiapkan, apalagi menjelang, pokoknya di bulan-bulan Ramadan harus disiapkan uang cash buat pegangan kalian deh, buat antisipasi lah gitu ibaratnya gitu kan. Kita bukan suudzon atau apa, tetap karena kan di apa namanya, situasinya agak beda nih ya antara bulan biasa dengan bulan Ramadan gitu kan. Kalau lu ngedorong-dorong juga jauh, nggak ada tenaga, kasihan gitu, abis yang ada tenaga lu gitu. Jadi siapin aja uang cash, pegang aja uang cash minimal gocap-gocap lah gitu buat pegangan lu di jalan kayak gitu sih. Itu mungkin guys di episode kali ini yang bisa gue share, gue apa ya, ya udah gue sharing di video kali ini. Next kita akan coba buat video. Ada sih udah gue persiapkan 1 video, mungkin ini ada beberapa orang yang request yang kurir-kurir baru, kurir-kurir Boruzo atau Lalamove yang online yang baru. Ntar kita lihat di video selanjutnya kita bahas apa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.